Pastor, Kenapa? ini banyak kali patung Maria di gereja Katolik ini. Maria de Lourdes, Maria Fatima, Maria de Medjugorje, Maria apa? Bukan lagi kalau kita selalu misa ya, selalu nampak ini ya. Iya, kalau misa online juga nampak ini. Mungkin umat pun tak mengerti ini Maria yang mana ini? Ini Maria Sibarani atau Maria yang mana ini sekarang, atau Jadi Maria Panjaitan? ya, kan sebenarnya gereja kita ini kaya ya, sangat kaya. Kaya dalam artian apa? Banyak mobil pastornya atau Dari segi kebudayaan. Oke, kebudayaan. Saya pikir seperti musik umpamanya, mengapa sampai bisa musik di dunia ini seperti ini? Ada orkestra, itu gereja. itu gara-gara gereja, itu pasti. Ya. Jadi Guido Arezzo dulu memulai Betul. Dan gelar-gelar. Yang lukisan-lukisan, lukisan yang paling mahal di dunia ini, Michelangelo umpamanya. Oke. Di Kapel Sistina ngeri kali. Benar. Tapi kalau ini kita lihat, para bapak dan ibu, ini sebenarnya sumbangan yang luar biasa dari gereja Ortodoks. Tahu kok Ortodoks? Gereja Ortodoks yang di samping Medan Plaza itu. Bukan. Nah, inilah. Ada mungkin ada di Indonesia atau di mana. Mungkin sering juga kita dengar Ortodoks. Tapi inilah salah satu sumbangan lukisan, ini namanya lukisan Bunda Maria selalu menolong. Oh, Bunda. Ini- Apakah ini Bunda Maria penolong orang Kristen itu yang disebut? Bukan, itu ada kan banyak apanya ya. Iya. Tapi salah satu kalau yang dikatakan itu Bunda Maria selalu menolong, inilah gambarnya. Ini lukisan atau ikon namanya. Jadi kalau dikatakan itu gereja timur atau gereja ortodoks itu menyumbang luar biasa untuk kekayaan dunia dan juga gereja gambar-gambar seperti ini. Ini namanya ikon. Ikon bahasa Yunani ya, gambar. Ya, Jadi ikon itu gambar untuk orang-orang Kudus, Santa Maria, itulah ikon. Bukan gambar binatang, bukan ikon. Oke. Ini orang Kudus. Dan ini panjang ceritanya ini kan, tapi tak usah kita ceritakan semua. Tapi berasal dari Yunani sebenarnya, Pulau Kreta. Bukan kereta. Oke. Ada Siprus, Kereta, bukan kereta, tapi kereta. Di situlah dulu ini kan, kisahnya dicuri oleh pedagang dan dibawa akhirnya ke Roma. Dia pernah selamat dia dari badai melaut itu ya, tetapi sampai di Roma kemudian mau matilah dia. Akhirnya dikatakan kembalikan ke gereja gambar itu. Akhirnya kembalilah ini. Ini inilah sumbangan dari gereja Ortodoks Yunani. Sekarang banyak seperti itu ya, gambar-gambar yang luar biasa. Oke, emang Ortodoks itu sebenarnya apa, Pastor? Apa bedanya Katolik yang apa ini? Maksudnya Katolik Keuskupan Agung Medan ini atau Katoliknya KWI ini yang kita Vatikan dengan Ortodoks ini? Iya. Apa rupanya Jadi bedanya? banyak pertanyaan ya, apalagi kalau kita lihat kadang-kadang di televisi dengan tugannya yang luar biasa, berjenggot. Iya, lebih hebohnya pakaian misa mereka, begitulah. Ada patriark. Patriark. Namanya kan. Ada sebenarnya sejarah panjangnya ini ya, supaya kita mungkin mengerti panjang ini. Pemirsa, siap-siaplah podcast kami kali ini 2 jam. 2 jam. Kita buat para frater-frater yang sedang kuliah, dengar. Ini 5 SKS ini. Oke, silakan Pastor. Ada kan mulai memang misteri luar biasa itu. Mana mungkin Allah menjadi manusia? Itu ide utama dulu, Persoalan utama. Banyak Allah orang menjadi manusia. Mana mungkin, ngapain dia menjadi manusia? Dan manusia Allah. Ya, Itu sampai sekarang pun masih banyak yang berdiskusi tentang itu. Betul. Yang tak menerima kan. Mana mungkin Kristen ini aneh-aneh. Manusia dan Allah manusia. Allah Tritunggal katanya lagi kalau yang lain kan. Jadi di sini persoalan. Jadi waktu itu mulai permulaan kekristenan. Dan para juga ahli-ahli itu, bisa ada pastor, ada uskup yang sesat. Sesat dalam arti ini karena mereka mulai berpikir Sesat pikir begitu ya. karena belum ada waktu itu ajaran teologi yang seperti sekarang kan, anak seminari harus masuk, belum ada. Jadi siapa yang agak pandai di situ diangkat kan. Dan jadi muncullah itu salah satu namanya Nestorius. Nestor. Nestorius kan, yang dia itu memisahkan kedua kodrat itu, karena kita sebenarnya kan sungguh Allah dan sungguh manusia. Sungguh Allah dan sungguh manusia. Ini dipisahkannya. Allah ya Allah, manusia. Itu Allah dan ada, dan diajarkannya kepada umatnya. Dan masuk akal pula. Masuk akal memang. Ada lagi Arianisme ya. Arianisme. Yang menolak ketuhanan Yesus. Yesus itu bukan Tuhan.
memang baik kali Tuhan itu ya, dibuatnya manusia sampai disalibkan. Tapi Yesus itu tak mungkin Tuhan. Dia ajarkannya memang ya, mana mungkin Tuhan disalibkan, mana mungkin lahir. Itu Dianggap bahwa Yesus ini hanyalah manusia dengan kekuatan yang agak lebih luar sedikit, biasa. itu saja. Ada kadang-kadang ya luar biasa memang, tapi dia manusia bukan Tuhan. Oke. Tapi luar biasa. Ada juga itu ajaran namanya kalau di monofisistes ya, Monofisites. ya, mengatakan bahwa kealahan dan kemanusiaan Yesus tergabung dalam satu kodrat, hanya bukan dua kodrat. Kealahannya dan kemanusiaannya Membentuk ada di suatu dalam unsur Yesus. baru. Oke. Itu. Padahal Jadi, gereja Katolik Allah sungguh Allah dan sungguh di manusia. sinilah persoalannya kan, dan itu tersebar. Oke. Akhirnya Paus di Roma, kok banyak kali ajaran-ajaran yang tak benar ini. Dikumpullah uskup-uskup. Mari kita buat sidang sejenis konsilia ini di Chalcedon. Oke. Di mana ini Chalcedon ini? Di dekat Kanopannya atau? Jadi sebenarnya kalau dikatakan Asia Kecil, dekat sekarang itu di Turki. Oke, Turki. Dekat Turki. Istanbul lah, di luar Istanbul itu sedikit. Dulu udah hebat rupanya itu kan. Jadi itulah Chalcedon. Kan semua dulu Katolik ya. Benar. Jadi persoalan sebenarnya memang namanya ya, ada apa itu dalam arti sejarah selalu begitu ya, paling tahan dia 5.000 tahun umpamanya kan, satu dinasti. Umpamanya kerajaan Mesir dulu kan luar biasa. 50 tahun hilang. Ramses, apa segala macam. Masuklah si Firaun kan. Masuklah akhirnya Alexander Agung dari Yunani. Benar. Mereka jajah seluruh dunia kan. 300 tahun, 400 tahun, kemudian masuk Roma. Ya. Kalahlah Yunani kan, datang Roma kan, begitu ya. Jadi kerajaan Roma mulai tahun 200 sebelum Masehi kan sampai tahun 600-an nanti sesudah Masehi kan. Terlalu luas wilayahnya, sangat luas. Akhirnya dipecahlah karena terlalu luas. Kerajaan Romawi Barat, ibu kotanya Roma. Kerajaan Romawi Timur, ibu kotanya yang ditulis sekarang Istanbul, Konstantinopel. Itulah kan. Di situ persoalannya. Jadi yang di Roma ini berbahasa Latin kan? Benar. Dan semua itu Katolik, semua Katolik kan? Semua yang di timur pun Katolik, tapi rajanya berlainan. Ini kan. Jadi Paus di Roma berarti ada kaitannya juga dengan politik juga. Sangat ada. Sangat ada politik. Jadi akhirnya berkumpullah di Chalcedon. Berbicara. Kalau ajaran Katolik jelas ya, Makatai Majohita katanya kan. Bagi orang Katolik ini ajaran yang benar, ya kan, bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dan itu ajaran yang kita terus pegang sampai sekarang kan. Jadi kalau kita lihat kemanusiaannya, memang manusia itu 100%, Yesus itu 100% manusia, memang betul-betul. Sebagai manusia dia sampai menangis kan, atau apalah, berteriak di ketakutan, dia ketakutan, keluar darah, dan itu sebagai manusia. Sampai disalibkan sebagai manusia, sebenarnya luar biasa sakitnya kan. Tapi itulah dipersembahkannya dengan kebebasannya sebagai manusia, itu dibuatnya untuk menebus manusia kan. Tapi sebagai Allah, karena dia Allah, luar biasalah penebusan ini. Itulah yang kita akui kan. Sidang lah. Berkumpul semua para ahli kan di Catholic Center Chalcedon. Pecahlah. Idea dong. Jadi para uskup ini pun, di situ uskup akhirnya tak benar itu bahwa Allah Yesus itu manusia, tidak hanya Allah, kata Arianisme kan. Berarti pada saat Chalcedon di tahun 451 ini sudah banyak sebenarnya uskup yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran itu. Arianisme dan Nestorius itu. Metofisis lagi kan banyak, tak jelas. Dan banyak pengikutnya. Jadi harus ditegakkan kan, kekuatan Paus sebenarnya harus mulai nampak ya. Benar. Mengatur. Tapi mulai orang tak mau mengakui Paus kan. Berarti ributnya di situ. Ributlah di situ, di sidang itu pecahlah. Jadi ada yang akhirnya yang menerima pengajaran Konsili Chalcedon bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Itu siapa namanya? Di sini disebut Chalcedonian Christianity. Chalcedonian Christianity itu gereja-gereja dalam persekutuan dengan gereja Katolik Roma.
persekutuan, dalam persekutuan dengan gereja Jadi yang Katolik Roma. masuk ke Roma, siapa yang masuk ke Gereja Roma? Konstantinopel dan gereja Ortodoks Yunani yang termasuk dalamnya itu yaitu Alexandria, Antioquia dan gereja Ortodoks Yerusalem. Jadi dualah yang mengakui Kalsedon ini, bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. Dua, gereja Romawi yang mengakui ini, tapi gereja Konstantinopel itu ada anak-anaknya kan. Ini Antioquia, Alexandria dan yang menolak, tak mau kami bahwa Yesus itu Allah dan Yesus itu manusia, tidak. Sakaranjang. Gereja-gereja, ini dia gereja-gereja Armeniannya, gereja Syria, gereja Koptik dan gereja Ethiopia. Sakaranjang. Tapi memang kalau dikatakan itu kata ortodoks sebenarnya ya. Padahal ortodoks itu sebenarnya aliran ajaran yang benar, lurus itu ya. Lurus, iya, orto. Jadi kedua gereja timur waktu itu yang Konstantinopel dan ini gereja yang dikatakan apa itu? Kalsedon ini Kalsedon. ya. Mereka itu sama-sama, kalau gereja Roma tidak mengatakan ortodoks ya. Oke. Kami kerajaan yang benar. Kalau ortodoks itu kan artinya kalau kata orto itu lurus benar. Doksa aliran, doktrin atau jalan benarnya. Jadi kami yang benar. Jadi mereka memakai kata ortodoks untuk gerejanya, yaitu gereja Konstantinopel yang mengakui ajaran sama dengan ajaran gereja Katolik. Mereka katakan ortodoks. Ada juga yang menolak bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. Gereja yang ini Kalsedon ini mengatakan kami sama-sama ortodoks selama masing-masing menyatakan dirinya ajaran yang lurus. Jadi yang gereja Roma tidak ikut mengatakan itu ortodoks. Suka kalian lah, kami sudah punya nama Katolik kan begitu ya. Jadi akhirnya disitulah terjadi kan, dan ketika itu terjadi pecahlah akhirnya kan. Wah, tapi kalau kita lihat kan ada tadi yang menerima ajaran Kalsedonian itu ya, gereja Romawi dan juga gereja Konstantinopel. Tapi sebenarnya Konstantinopel ini tidak benar-benar Katolik Roma ini. Mereka ini memang menerima ajaran Kalsedon yang konsil Kalsedon, tapi tidak mengakui otoritas Paus. Inilah gereja Yunani itu. Tidak mengakui bahwa Paus mempunyai otoritas yang tertinggi pengganti Petrus. Mereka tidak merasa bahwa mereka harus taat kepada Paus. Padahal mereka menerima semua ajaran yang benar itu kan. Jadi di situ persoalannya kan. Berarti mereka punya, itulah mereka menyebut dirinya patriark itu ya. Ada patriark, tapi di gereja Katolik pun nanti ada. Tapi bisa kita terangkan kan. Jadi Ortodoks Yunani ini sebenarnya menerima seluruh ajaran yang dikatakan di Kalsedon itu, kelahan Tuhan. Tapi tidak mengakui Paus. Tapi karena itulah tadi politik, karena orang Yunani ingin supaya bahasa Yunani yang muncul. Benar, yes. Datang mereka berpikir bahasa Latin lah yang muncul. Ya, politik dan perdagangan, karena dengan Yunani perdagangan lancar kan. Lain pula rajanya kan, raja di Konstantinopel atau kaisar, lain dengan kaisar di Roma, walaupun bersaudara kan. Mulailah di situ berpolitik, di bawah ini menteri-menterinya, ngapain kita harus tunduk ke Roma? Padahal gereja itu didirikan oleh Kristus dengan Paus di Roma kan. Inilah. Jadi akhirnya apa yang menyebabkan perpisahan itu? Pertama memang tidak menerima kan, dan kemudian bahwa mulailah bagaimana ini ya? Mulai persoalan itu makin genting. Kami Yunani, kami ini, dan kami tidak mengakui Paus. Pas waktu perang salib tahun 1084 itu ya. Jadi waktu perang salib mulailah ada kan mereka itu menjadi serdadu semua kan. Benar. Di bawah pimpinan uskup berperang. Jadi dalam nama Tuhan membunuh. Ada dua persoalan utama yang tadi tidak mengakui Paus, tapi ada persoalan utama dua teologi antara Roma dan Katolik Yunani ini kan, Ortodoks Yunani. Pertama itu tentang namanya itu dalam teologi filologi. Itu persoalannya ketika Allah Bapa dan Roh Putra menghembuskan Roh Kudus, tak mereka terima itu tapi agak mendalam tahu salah. Yang kedua itu yang sangat membuat krusial, Katolik Yunani ini ya, Ortodoks Yunani tidak menerima
bahwa hosti itu tak beragi. Sedangkan Katolik Roma mengatakan memang tak beragi seperti yang dibuat oleh Yesus. Datang Katolik Yunani, tidak, kalian menyesatkan, roti biasanya yang menjadi Yesus. Jadi waktu pas permulaan perang salib itu tahun 1090 itu kan pasukan itu masuk, mau berangkat mereka ke Yerusalem kan. Ya, ya. Jadi dilewatilah gereja Katolik Roma yang mengakui paus dan yang memakai ekaristi Yang tak beragi. Yang tak beragi. Karena waktu itu udah mulai panas kan, masuk mereka ke gereja itu, serdadu-serdadu itu, dibukai tabernakel, hosti itu dibawa ke jalan, dicampakkanlah hosti itu di jalan. Padahal sama-sama Katolik. Sama kayak anak-anak lah kan, sudah menjadi setan lah kurasa di situ kan, dibuang. Padahal ada musuh yang lebih besar yang harus dihadapi lagi, kan gitu kan? Itulah mereka katakan, kalian ini Katolik Roma tidak benar, hosti dipijak-pijaklah hosti itu. Oke. Tersinggunglah semua kan. Kami yang benar harus pakai yang beragi. Oke. Jadi akhirnya diutuslah waktu itu kan ke sana oleh Paus Kardinal Humbertus. Oke. Jadi yang merusak itu waktu itu memang itu namanya itu yang dari Patriark sana kan Cerularius. Oke. Gitu ya. Diutuslah untuk berdamai. Kenapa harus begitu kalian buang-buang hosti? Jadi pas waktu perdebatan, jadi ini Kardinal Humbertus dan juga si apa ini ya? Ini sama-sama kardinal, sama-sama orang pintar lah ini sekarang berdebat lah ini ya. Cerularius dan Kardinal Humbertus itu berdebat dengan kelompoknya kan. Begitu panas, inilah kelemahan manusia. Tidak lagi mencari kebenaran, hanya kami yang benar, tidak lagi diskusi. Hanya masalah harga diri ini jadinya. Dan mulailah mereka, karena mereka merasa si Humbertus ini dia mempunyai kekuasaan yang diberikan paus. Betul. Dan si Cerularius ini mengatakan tak ada kekuasaan paus di sini. Ya. Terjadilah mereka di sidang itu saling skisma. Artinya skisma itu bahwa saya mengatakan, saya sebagai kepala dari gereja Konstantinopel Cerularius, kalian sesat, semua Katolik Roma sesat. Oke. Datanglah si Kardinal Humbertus. Sekalian mengatakan kami sesat, kalian yang sesat. Itulah skisma, pecah. Tak ada kami akui kalian, tak ada kami akui kalian. Jadi saling kutuknya mereka jadinya. Padahal skisma sebenarnya tidak bisa kepada kelompok, hanya kepada pribadi. Lupa mereka syarat itu. Langsung. Jadi, akhirnya tahun itu terjadi tahun 1090-1088 itu ya. Ya, ya. Ini yang terjadi, bagaimana ini kan? Pecahnya ini tahun 1000 sekian lah kan. Dan sampai sekarang begitu. Sampai sekarang tidak ada perdamaian antara sudah 1000 tahun. Bayangkanlah sudah 1000 tahun kan. Waktu tahun 1165 diutus oleh Paus, bertemulah Paulus ke-6 ya. Akhirnya mereka bertemu dengan waktu itu Patriark ya dari Konstantinopel, Athenagoras itu ya. Apa yang mereka katakan ini ya. Ekses itu diucapkan oleh Paulus ke-6 itu ya. Jadi dikatakan ekses-ekses yang mengikutinya dan sesudahnya mengarah kepada, ini pemirsa, ini kalimatnya rumit ini. Dengarkan saja lah dulu ya, karena ini sudah lain ini. Udah level-level kardinal ini pembahasannya. Ekses-ekses yang mengikutinya dan sesudahnya mengarah kepada akibat-akibat yang menurut hemat kami pergi jauh dari apa yang dimaksud dan diduga oleh para pengarangnya. Dalam hal ini Cerularius dan Kardinal Humbertus yang diutus oleh Paus. Mereka mengarahkan sanksi kepada orang-orang yang terlibat dan bukan kepada gereja-gereja. Sanksi ini tidak dimaksudkan untuk memecahkan persatuan antara tahta suci Roma dan Konstantinopel. Nah, dia mau mencoba Paulus ke-6 ini mencoba mendamaikannya. Dan Athenagoras waktu itu mereka mulai menyadari, 1000 tahun yang lalu banyak kali emosi. Ya. Benar ini. Karena perang, pegang pedangnya kan gila. Itulah sebenarnya mengapa ada itu Katolik Ortodoks dan Katolik Roma. Dan Katolik Ortodoks itu. Tapi perkembangannya kemudian ya, bahwa dengan menyadari kan sebenarnya Ortodoks Yunani itu sampai itu ke Rusia, ke Romania, Eropa Timur lah. Eropa Timur, Romania kan kawan-kawan di sana kan banyak yang Katolik Ortodoks sebenarnya. Iya, jadi sama Irak dan Iran, kemudian ada yang akhirnya menyadari salah kami.
Oke. Akhirnya mereka kembali 22 itu ya, 22 Gereja? aliran itu yang dikatakan di gereja timur ya. Inilah yang disebut gereja Katolik Timur. Mereka akhirnya sejenis bertobatlah. Salah sih katanya gitu ya. Kembali kepada pangkuan gereja yang mengakui paus. Tapi gereja Roma tetap mengakui ritus mereka. Tidak harus menjadi ritus Latin ya. Oh, jadi artinya silahkan saja kalian dengarkan saya, tapi silahkan saja dengan ritus yang kalian sudah bagus ada itu. umpamanya yang bagus itu dengan gambar-gambar ini kan. Ini Berarti ini produknya gereja Katolik ritus timur itu ya? ini ya, dan begitu semua sebenarnya yang tidak mengakui paus pun begini gambar-gambarnya. Oke. Tapi inilah sampai kepada kita kan banyak itu. Jadi dalam hal ini gereja Katolik Timur itu yang disebut gereja yang mengakui paus ya, kembali ke Katolik Roma dan bersatu membentuk ciri-ciri Kristus yang benar. Satu, kudus, Katolik dan apostolik itu kan. Yang Yunani itu tidak satu. Dan ya. tidak apostolik mungkin, tapi tidak satu dengan tidak mengakui paus ya. Itu yang Ortodoks Yunani ya. Ya, dan sekarang gereja Katolik Timur ini itu dia dikatakan gereja Kristus satu, kudus, Katolik dan apostolik dengan paus Roma sebagai pemimpinnya. Itulah gereja Katolik Timur. Dan memiliki tradisi yang berbeda dengan Katolik Roma. Namun tetap menerima segala ajaran dan magisterium dan tradisi gereja Katolik. Tapi ritusnya berbeda, cara perbandingan berbeda dan seterusnya. Jadi kalau gitu dikatakan gereja Katolik sampai sekarang ini terdiri dari satu Katolik Roma dan dua Katolik Timur. Itulah gereja Katolik. Oke. Jadi yang dikatakan kan sekali lagi ini penting. Jadi gereja Katolik sebenarnya terdiri dari dua. Satu gereja Katolik Roma dan 22 gereja Katolik Timur. Nah ini. Jadi siapa Katolik Timur itu? Mungkin bisa sedikit kita katakan. Dan 22 Katolik Timur itu mempunyai 6 tradisi. 6 tradisi dalam melaksanakan ritusnya. Jadi dari 22 ini bisa dibagi 6. Okay. Ada gereja yang satu kelompok ini, namanya Suria Barat, Armenia, Alexandria, ada gereja Latin dan kita semua itu kan itu. Jadi karena itu yang pernah saya katakan kan, saya misa dengan gaya gereja Timur. Nah, pernah pastor? Pernah pastor? Ya. Jadi saya juga waktu pas ini harus diceritakan waktu saya di Munchen itu. Oke lah. Kita bicara tradisi ritus timurnya dulu, bukan Munchennya. Datang seorang pastor yang juga di situ yang ini gereja Katolik Timur itu meminta pengakuan dosa kepada saya. Orang umat gereja Katolik Timur. Pastor malahan, pastor dia kan kuliah di situ dan dia membuat begini ritusnya. Saya ikuti ritus Tolong mereka. ikuti ritus ini Pater. Kan begitu ya kan? Tapi mungkin ritus ini bisa kita pakai. Silakan. Dia di situ ya di pastoran itu juga karena memang dia Katolik, tapi itu namanya gereja Katolik Roma. Jadi itu nyata yang Katolik yang tanda salibnya terbalik. Sebenarnya yang terbalik itulah perbedaan yang sangat khas kan. Iya. Tapi kalau yang Katolik Roma itu yang tetap dia kekal, tapi yang Yunani yaitu terbalik. Menurut kita terbalik, ditutup ke sini. Itulah yang Konstantinopel tadi kan, dan yang lain-lain itu. Jadi bertobat atau kembalilah yang 22. Jadi beginilah pastor, misalnya saya kan atau saya dengan beberapa umat mau ke Yerusalem atau kemudian ke Turki gitulah kan, lalu mau misa ke Rusia misalnya kan. Apanya kebetulan mungkin karena kami orang kaya, kami tidak ikut klub tur kayak gitu. Kami kan orang kaya begitu kan. Jadi kami liburan sendiri. Maksud saya, apanya tanda-tandanya? Misalnya kalau saya lihat gereja Katolik itu, apanya tanda-tandanya itu adalah ritus yang diakui oleh Katolik. Ini sebenarnya kalau hanya melihat gerejanya sulit itu. Sulit kan? Seperti di Inggris umpamanya, sulit kamu bedakan gereja Anglikan atau gereja Katolik Roma. Saya pernah silap. Karena misalnya sama, bajunya sama.
Dan mereka pun mengatakan, Tapi uskupnya bisa kawin. Nah itu pula kan. hanya waktu pas sesudah siap bergereja, itu yang baru kita tahu bahwa karena dia menggandeng istrinya. Ini juga. Padahal udah habis waktu 1,5 jam. Tapi nanti kalau ditulis itu pada umumnya kalau di Yunani atau di Turki ditulis itu Katolik Roma. Jadi gereja Katolik Timur itu. Gereja Katolik Ritus Timur. Itu ya. Jadi kalau yang Yunani kan langsung ortodoks ini dibuat itu. Jelas sesudah kita lihat dan bisa kita tanya sebenarnya kan Katolik Roma. Kalau tidak memang bisa kita salah karena hampir samanya mereka ya. Tuhan kasihani kami katanya kan baru sesudah selesai misa digandengnya istrinya. Itu ya. Apalagi Itulah para bapak dan ibu ya. Oke. Oke, terima kasih Pastor sudah semakin jelas.